Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas model integer linear programming yang seluruh variabelnya harus merupakan bilangan biner atau variabel yang nilainya hanya 0 atau 1. Berdasarkan jenisnya, maka persoalan ini bisa kita bedakan atas dua macam persoalan. Yang pertama adalah persoalan yang hanya memiliki satu fungsi pembatas. Persoalan ini biasa disebut sebagai knapsack problem. Adapun jenis kasusnya, biasanya persoalan ini adalah persoalan yang terkait dengan pengalokasian sumber. Dengan fungsi tujuan apapun ya, boleh memaksimumkan atau meminimumkan. Jenis persoalan yang kedua adalah persoalan integer linear programming yang seluruh variabelnya harus merupakan bilangan biner tetapi fungsi pembatasnya lebih dari satu. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas persoalan yang hanya memiliki satu fungsi pembatas saja atau yang tadi kita sebut sebagai knapsack problem. Sebagai ilustrasi, di sini disajikan satu contoh persoalan. Misalkan ada satu perusahaan jasa yang biasa menerima permintaan untuk mengirimkan barang dan saat ini order yang diterima itu adalah untuk mengangkut 5 jenis barang. Adapun masing-masing jenis barang itu mempunyai volume barangnya sendiri itu adalah masing-masing sekian dalam satuan meter kubik. Tetapi untuk setiap jenis barang yang diangkut oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh jasa pengiriman masing-masing sebesar sekian ini ya. Nah, persoalannya adalah karena perusahaan itu memiliki kendaraan yang kapasitas angkutnya itu hanya mempunyai volume 110 meter kubik saja, padahal kita lihat ya kalau akan ditotalkan ini jauh di atasnya, maka tentu saja perusahaan harus menetapkan jenis barang mana saja yang sebaiknya diangkut agar perusahaan bisa memperoleh jasa pengiriman yang maksimum, tetapi kapasitas angkut dari kendaraan tidak terlanggar, begitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita harus menggunakan variabel yang bernilai 01 itu dalam arti bahwa karena kita harus memilih, maka barang yang diangkut itu nanti nilainya satu. Barang yang tidak jadi diangkut berarti dia mempunyai nilai nol, begitu. Nah, untuk persoalan yang tadi datanya, maka formulasinya adalah kita maksimumkan ini adalah jasa pengiriman yang akan diperoleh. Ya, sebagai contoh 60x1 itu artinya apa? Perusahaan akan memperoleh 60 jika barang jenis satu diangkut. Tetapi kalau barang jenis satu tidak diangkut berarti kan 60 dikalikan dengan 0, maka dia tidak memperoleh jasa pengiriman dari barang yang tidak diangkut. Adapun fungsi pembatasnya hanya satu, yaitu yang terkait dengan volume angkut tadi ya. Ini adalah volume dari barang jenis satu, maka kalau diangkut berarti dia sudah menghabiskan 80 dari 110 yang bisa diangkutnya gitu. Tapi kalau barang jenis satu tidak diangkut berarti dia masih memiliki sejumlah yang lain ya selain yang sudah diangkut gitu. Nah, jangan lupa kita akhiri dengan pembatas tanda, yaitu bahwa seluruh variabel itu hanya bernilai 0 atau satu, gitu ya. Ini adalah cara kita memformulasikan persoalan knapsack tadi. Dan, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini? Maka metode yang digunakan itu adalah metode branch and bond masih. Tetapi tentu saja di sini, cara menggunakan branch and bond-nya itu, berlaku hanya untuk jenis persoalan ini saja ya, dan langkahnya adalah yang pertama kita harus menghitung rasio atau pembagian ya antara koefisien fungsi tujuan dengan koefisien fungsi pembatasnya pada masing-masing variabel tentu saja. Dan kalau kita sudah mempunyai hasil perhitungan rasio tadi, maka urutkanlah nilainya dari besar ke kecil.
Untuk nilai rasio yang paling besar kita nyatakan sebagai ranking 1. Maka rankingnya ini berturut-turut dari yang terbesar sampai yang terkecil sesuai dengan nilai hasil pembagian tadi. Dan sesudah itu maka kita harus melakukan alokasi. Yang dimaksud dengan mengalokasikan sumber di sini adalah menetapkan nilai untuk masing-masing variabel. Karena tadi kita sudah menetapkan ranking, maka yang ranking 1 ya jadi variabel yang mendapatkan ranking 1 itu akan memperoleh prioritas untuk mendapatkan nilai 1 gitu. Lalu jika masih ada, masih memungkinkan, kapasitas angkut, kita akan berikan kepada yang ranking kedua dan seterusnya. Tetapi jika si kapasitas itu tidak mungkin lagi digunakan, maka kita nyatakan variabel yang tidak mendapatkan sisa kapasitas itu nilainya adalah nol, gitu. Nah, sesudah itu maka kita lakukan, proses yang, biasa dilakukan untuk branch and bond, yaitu apa? Pencabangan dan penetapan nilai pada ujung setiap cabang. Hanya saja di sini, kita menetapkan nilai pada setiap cabangnya itu hanya 1 atau nol ya, terserah manapun yang akan dimulai, sebagai cabang pertama, apakah yang nol ataukah yang 1 kita bebas menetapkan. Dan kemudian seperti biasa pada branch and bond jika kita sudah menetapkan cabang, kita menetapkan nilai pada ujung cabang, kemudian jika sudah selesai kita nyatakan fathom dan kemudian kita akan memilih, calon solusi terbaik untuk dinyatakan sebagai solusi optimumnya. Jadi prosesnya hampir sama dengan yang kita pelajari sebelumnya ya, branch and bond untuk yang variabelnya general integer. Jadi yang membedakan di sini nilainya hanya 0,1 dan kemudian karena hanya punya satu fungsi pembatas, maka, awalnya kita lakukan dengan menghitung rasio tadi. Oke, kita akan gunakan satu contoh seperti ini ya. Misalkan ada seseorang yang memiliki uang sebanyak 14.000 dan kemudian dia sedang berpikir untuk menginvestasikan uangnya ini dan kemudian dia sedang mempertimbangkan 4 jenis proyek yang akan diikuti untuk menginvestasikan uangnya. Adapun datanya itu adalah seperti ini, proyek 1 sampai dengan proyek 4, cash outflow ini adalah modal yang dibutuhkan untuk masing-masing proyek, sedangkan ini net present value itu adalah, proyeksi keuntungan yang bisa diperoleh dari masing-masing proyek ini pada akhir proyek itu ya. Jadi sesudah proyek, selesai, dia akan memperoleh, pendapatan yang nilainya kira-kira adalah seperti ini. Nah, karena uang yang dimiliki terbatas hanya 14.000, sedangkan ini adalah modal yang dibutuhkan, maka lagi ya di sini persoalannya adalah kita harus menentukan proyek mana sajakah yang sebaiknya dia ikuti untuk menjadi lahan investasi supaya diperoleh net present value yang maksimum, begitu. Nah, jadi sama ya seperti tadi kita harus membuatkan formulasinya lebih dahulu dan, yang kita jadikan sebagai fungsi tujuan adalah net present value. Sedangkan fungsi pembatasnya adalah cash outflow atau modal yang diperlukan. Terbatas hanya sebanyak 14 untuk menyederhanakannya kita nyatakan 14 saja ya, karena, semua besaran dinyatakan dalam kali 1.000 begitu. Nah, jangan lupa mencantumkan bahwa seluruh variabel hanya boleh berharga 0 atau 1. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai rasio. Tadi ya diawali dengan menghitung rasio untuk masing-masing variabel antara koefisien fungsi tujuan dengan koefisien fungsi pembatasnya. Maka yang harus kita lakukan adalah 16 dibagi 5, hitung, kemudian 22 dibagi 7, dan seterusnya. Dan, yang kita peroleh untuk hasil dari penghitungan rasio tadi adalah seperti ini ya. Jadi 16/5, 22/7, 12/4, 8/3. Kita urut dari besar ke kecil. Kebetulan saja ya, di sini hanya kebetulan bahwa urutannya itu adalah kok sama dengan urutan dari variabelnya. Ini hanya kebetulan, lain kali belum tentu seperti ini ya, tidak apa-apa.
Kita lihat bahwa ranking 1 dimiliki oleh X1 dan seterusnya ya sampai dengan X4. Nah, tadi katanya sesudah kita menghitung rasio, maka kita harus melakukan alokasi. Siapa yang mendapatkan ranking 1, dia memperoleh prioritas untuk mendapatkan nilai 1 variabelnya gitu ya. Sehingga sekarang kita akan memperoleh hasil alokasinya adalah X1 sama dengan 1 gitu ya, karena dia mendapatkan ranking 1. Ketika X1 sama dengan 1, berarti kita sudah mengeluarkan modal sebesar 5. Padahal tadi uangnya adalah 14. Berarti sisanya itu hanya tinggal 9. Nah, 9 harus diberikan kepada yang ranking berikutnya. Siapa? Yaitu X2. X2 itu membutuhkan modal 7. Kalau begitu bisa ya, X2 pun bernilai 1. Sisanya tinggal 2. Nah, berikutnya yang sisa itu diberikan kepada yang ranking berikut yaitu X3. Tetapi X3 ini membutuhkan modal sebesar 4, padahal tadi sisa uang kita hanya tinggal 2. Maka tidak apa-apa untuk sementara karena kita selalu mulai dengan LP relaksasi ya. Jadi untuk sementara X3 sama dengan 2/4. 2 itu sisa uang tadi, 4 itu adalah modal yang diperlukan. Adapun untuk X4 karena sudah habis uangnya tidak ada lagi, maka langsung dinyatakan X4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi solusi dari hasil pengalokasian pertama kita tadi adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2/4 atau setengah, dan X4 sama dengan 0. Nilai net present value-nya kita masukkan ke masing-masing koefisien tadi, maka diperolehlah 44. Perhatikan di sini bahwa di awal tadi kita mengatakan bahwa ini adalah variabel biner yang nilainya hanya boleh 1 atau 0. Tetapi perhitungan awal tadi kita mendapatkan ada X3 yang bukan 1, bukan juga 0 gitu ya. Dan ini tidak boleh. Sampai dengan tahap ini karena ini hanya LP relaksasi masih dibolehkan. Tetapi untuk persoalan yang sebenarnya maka tidak boleh ada nilai yang lain selain 0 atau 1. Karena itu maka kita harus melakukan pencabangan kepada siapa? Kepada variabel yang nilainya bukan 0 atau bukan juga 1, yaitu X3 gitu. Nah, karena nilainya hanya 0 atau 1, maka cabang yang terbentuk dari X3 ini adalah satu cabang bernilai 0, satu cabang lainnya bernilai 1. Begitu ya. Sehingga kita mendapatkan gambaran seperti ini. Tidak ada nilai yang lain selain 0 atau 1. Dan seperti pada bahasan kita minggu lalu, maka di sini pun kita bebas untuk memilih mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Cabang yang kiri kah atau cabang yang kanan kah? Terserah. Tetapi ingat bahwa kalau kita memilih yang kiri, lanjutkan sampai semua kiri ini tidak ada lagi yang bisa dicabangkan. Jadi artinya sampai dengan fatom, barulah kita boleh pindah ke cabang yang lain. Begitu ya, dan sebaliknya. Oke, misalkan kita akan menyelesaikan persoalan yang X3-nya itu 1, jadi yang cabang kanan tadi ya. Kalau dipilih yang X3 sama dengan 1, maka berarti sekarang X3 sama dengan 1 ini menjadi prioritas. Ya, apapun yang kita tuliskan pada cabang itu wajib terpenuhi. Maka sekarang kita tetapkan X3 sama dengan 1 berarti tadi karena untuk proyek 3 ini dibutuhkan modal sebesar 4, berarti masih ada sisa sebesar 10. Dan yang 10 ini diberikan kepada variabel lain sesuai dengan rankingnya tadi. Dan kita tahu tadi bahwa ranking 1 itu dimiliki oleh X1 ya. Sehingga diberikanlah kepada X1 sama dengan 1 dan tadi X1 itu membutuhkan modal sebesar 5, berarti sekarang hanya tinggal tersisa 5 lagi. Yang 5 berikan kepada yang ranking berikutnya yaitu X2. Karena itu maka di sini kita mendapatkan X2 sama dengan 5/7. Karena modal yang dibutuhkan 7, tetapi sisa uang hanya ada 5. Dengan demikian maka pada cabang di mana X3 sama dengan 1 ini tadi kita akan mempunyai nilai di ujung cabangnya itu
X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5/7, X4 sama dengan 0 karena sudah habis, dengan net present value sama dengan 43,7. Perhatikan ya, nilai ini sudah lebih kecil dari yang tadi sebesar 44. Itu mengingatkan saja ya bahwa solusi ILP tidak akan lebih baik dari solusi LP relaksasinya, gitu. Oke ya, jadi kita kembali lagi seperti tadi karena X2 ini bukan 0, bukan 1, maka berarti sekarang kita harus lakukan pencabangan terhadap X2 dengan nilai pada masing-masing cabang juga sama yaitu 0 atau 1. Kita selesaikan yang X2 sama dengan 1. Berarti di sini yang harus kita nyatakan adalah X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 1 ya, yang tadi ini. Maka kita tetapkan di sini X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Dan itu berarti kita sudah menghabiskan untuk X2 ini kan 7. Kemudian untuk X3 tadi dibutuhkan 4, berarti sudah menghabiskan 11. Sisa uang tinggal 3. Karena itu, maka kita akan berikan kepada yang sesuai dengan ranking, yaitu X1. Berarti X1 sama dengan 3/5, gitu ya. Nah, X1 sama dengan 3/5 ini kemudian akan memberikan net present value atau fungsi tujuannya 43,6. Dan karena belum integer, maka sekarang pencabangan harus dilakukan terhadap X1. Sama ya, dengan nilai pada masing-masing cabang adalah 0 atau 1. Kita selesaikan yang X1 sama dengan 1. Berarti di sini pada kotak ini yang wajib adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Wajib dinyatakan di sini. Tetapi kita periksa, X1 itu butuh 5, X2 butuh 7, itu berarti sudah 12. X3 tadi butuhnya 4. Berarti untuk bisa memenuhi bahwa X1 harus 1, X2 harus 1, dan X3 harus 1, itu uang yang ada tidak cukup. Karena itu maka kita nyatakan saja pada cabang ini, ya, cabang di mana X1 pun harus 1, itu sebagai faton karena apa? Karena tidak visible, gitu. Ya, jadi kita nyatakan di sini tidak visible karena dibutuhkan uang lebih banyak daripada uang yang tersedia. Karena ini sudah fathom, kita pindah ke cabang yang paling dekat, yaitu cabang di mana X1-nya sama dengan 0. Nah, sekarang di kotak ini, yang wajib terpenuhi adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Berarti kita baru menghabiskan 7 untuk X2 dan 4 untuk X3, berarti baru 11. Nah, berarti sisanya ada 3, dan 3 ini tidak diberikan kepada X1 karena X1 sudah ditetapkan 0, berarti kepada variabel X4. Tidak ada lagi kan, kita hanya punya 4 variabel ya. Maka X4 sama dengan kebetulan proyek keempat itu kan butuh modalnya pun hanya 3. Berarti bisa X4 sama dengan 1. Jadi dengan demikian di kotak ini kita akan memperoleh eh, solusinya adalah X1 sama dengan 0 dari cabang ini, kemudian X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dan X4 juga adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena tadi sisanya 3 bisa digunakan oleh X4. Dengan demikian di sini kita mendapatkan seluruh variabel sudah berharga 0 atau 1. Maka kita boleh fathom nyatakan sebagai calon solusi dengan nilai fungsi tujuan 42. Oke, ini sudah fathom, maka kita pindah ke cabang yang lebih dekat lagi, yaitu cabang ini. Belum boleh pindah ke sini ya, ke sini dulu. Di sini yang wajib terpenuhi adalah X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Berarti kita baru menghabiskan 4. Sisanya masih 10. Sisa yang 10 diberikan kepada siapa? Kepada X1 karena dia mempunyai ranking yang paling tinggi. X1 tadi membutuhkan modal 5. Berarti kita masih mempunyai sebesar 5 ya. Nah, yang 5 ini kemudian harus diberikan kepada
karena X2 sudah ditetapkan ya, 0 gitu, jadi kita baru menghabiskan 4 tadi, sisa 10 diberikan kepada X1, masih tersisa 5. Nah, yang 5 ini akan diberikan kepada variabel yang belum punya nilai, yaitu X4, gitu. Kenapa X4? Kan X1 sudah ditetapkan sama dengan 1 barusan ya dari sisa yang 10. X2 sudah harus 0, X3 sudah harus 1, berarti tinggal X4. X4 hanya butuh modal 3. Jadi tidak apa-apa, kita masih punya sisa 2 tidak terpakai. Itu boleh ya. Dan karena di cabang yang barusan ini kita sudah mendapatkan juga seluruh variabel berharga 0 atau 1, maka dia pun Fathom menjadi calon solusi dengan nilai fungsi tujuan 36. Oke ya, cabang kanan ini sekarang semuanya sudah Fathom, baru kita bisa pindah ke cabang yang kiri ini. Cabang kiri yang harus terpenuhi adalah bahwa X3 sama dengan 0. Berarti uang kita masih utuh 14, berikan kepada X1 karena dia ranking 1, X1 menghabiskan 5 ya tadi, maka kita masih mempunyai 9. 9 berikan kepada X2 yang cabang berikutnya menghabiskan 7, maka kita baru menghabiskan 12. Berarti sisanya sebesar 2 kita berikan kepada X4. Berarti X4 sama dengan 2/3 gitu. X4 sama dengan 2/3 ini memberikan nilai fungsi tujuan sama dengan 43 1/3 ya. Nah, karena X4 belum integer, belum 0, maaf, belum 0 bukan dan juga belum 1, maka pencabangan dilakukan terhadap X4. Sama ya, cabangnya adalah X4 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 1. Kita selesaikan yang ini dulu. Yang harus terpenuhi di sini adalah X4 harus 1, X3 harus 0. Berarti di sini kita baru menghabiskan 3. Masih ada sisa uang sebesar 11. Uang yang 11 berikan kepada yang ranking 1, yaitu X1 sama dengan 1. Kita masih punya 6 dan kemudian kepada yang ranking berikut karena memang tinggal X2 yang belum disebut ya, yaitu dengan nilai X2 sama dengan 6/7 gitu. Nah, ketika kita bisa menetapkan di sini bahwa nilai X1 tadi sama dengan 1, X2 sama dengan 6/7, X3-nya sama dengan 0, X4-nya sama dengan 1, itu nilai fungsi tujuan kita adalah 42 6/7. Ini belum visible. Kenapa? Karena X2 belum integer. Ya, maaf, belum 0 dan juga belum 1 gitu. Maka seharusnya kita melakukan lagi pencabangan di sini, tetapi kita boleh Fathom untuk alasan yang ketiga di sini. Kenapa? Kita lihat tadi kita sudah punya fungsi tujuan yang nilainya 42 dan ini visible. Di sini belum visible, tetapi Z-nya itu hanya 42 6/7. Jadi, kalaupun kita melakukan pencabangan lagi di sini, maka kita tidak akan mendapatkan nilai lebih besar lagi, ya, pasti di bawah 42 gitu. Tapi itu mohon Anda buktikan ya, lakukan pencabangan di sini. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, sudah bisa membuktikan, maka Anda boleh Fathom di sini dan nyatakan untuk alasan Fathom yang ketiga, belum visible tetapi nilai fungsi tujuannya sudah lebih buruk dari calon solusi. Oke, dengan demikian tinggal satu ini yang belum kita selesaikan dan di sini yang harus dipenuhi adalah X4 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Maka uang kita masih utuh 14, berikan kepada X1 sama dengan 1, menghabiskan 5, masih sisa berapa tadi 9 dan kemudian berikan kepada X2 sama dengan 1. Nah, kita masih punya sisa 2 ya karena X2 hanya butuh 7, maka kita nyatakan saja sekarang pada cabang yang terakhir tadi itu adalah bahwa X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0, X4-nya sama dengan 0. Dan ini sudah memenuhi 0 atau 1 seluruh variabelnya, maka Fathom
nyatakan sebagai calon solusi. Oke, sekarang kita tidak punya lagi cabang yang belum diselesaikan, maka berarti perhitungan kita sudah selesai. Kita tinggal memilih calon solusi terbaik yang akan dinyatakan sebagai solusi optimum dari persoalan ini. Karena fungsi tujuannya memaksimumkan, maka pilihlah calon solusi yang memberikan nilai fungsi tujuan terbesar. Dan kita dapatkan di sini ya. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah solusi optimum untuk persoalan ini adalah yang ini. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 1, dan X4-nya sama dengan 1. Hanya X1 saja atau proyek 1 saja yang tidak kita pilih, yang lain dipilih. Sehingga kita memperoleh total net present value atau nilai fungsi tujuannya sebesar 42. Oke, itulah yang selesai kita bahas untuk knapsack problem ini. Kita akan lanjutkan nanti pada persoalan yang memiliki lebih dari satu fungsi pembatas. Dengan demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.